Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Gusti. Di sini kita ada unit kipas angin meja ya. Dengan kerusakan mati alias dinyalakan tidak bisa ya. Di sini kita colokin ke listrik. Dia tidak mau jalan ya, sudah dinyalakin. Oke. Untuk penanganan akan segera dilakukan. Jangan lupa ikuti terus channel kami Gusti agar bisa mendapatkan informasi terbaru seputar servis ringan, dan tentunya ada cara-cara tersendiri yang mungkin bisa membuat unit Anda jauh lebih baik dan lebih awet. Oke. Ditunggu untuk yang lainnya biar channel kami bisa berkembang. Oke, untuk unit kita akan servis ya. Untuk sebelum di servis kita sudah tes dia benar tidak nyala dan kondisi cukup kotor ya di sini. Oke, kita akan membongkarnya. Mungkin sedikit dinaikkan ya karena tidak full. Nah, oke. Di sini dia menggunakan skrup ya. Di sini dia menggunakan skrup. Kita lepaskan dengan cara dipakai obeng ya. Karena dia pakai skrup. Terkadang ada juga model yang pakai besi yang cuma dilipat pakai jari bisa ya. Kita buka perlahan. Oke, untuk ini sudah terbuka. Ini ketika diputar dia sedikit kaku ya, alias tidak longgar. Di sini sudah dipastikan dia kemungkinan mati karena dia berputar tidak maksimal ya, alias tertahan oleh kotoran atau kerak ya. Di sini sudah dites, sudah kerang ya, dia udah kayak kehausan atau besinya berkarat, bisa juga as dan bushingnya sudah tidak licin. Coba kita ukur pakai multimeter dulu, kira-kira mesinnya masih terkoneksi bagus atau tidak, atau emang sudah putus dari trafonya ya. Untuk dari trafo dia masih jalan. Kita coba di kecepatannya kita rubah dari 1 ke 2 dan kita 0.
Oh ya, dia sudah masih tersambung ya. Dia kemungkinan besar 90% masih bisa diperbaiki. Dia diukur menggunakan kali 10 ya untuk yang model kipas ini, dengan trafo kipas model kotak lilitan di bagian bawah ya. Kita buka baling-baling. Sedikit susah. Ya, udah dibuka ya. Ini kotor. Kita buka tutup atas dulu yang ini. Karena takut ntar ada yang kabel tertarik, kita buka dulu bagian terminal kabel ya. Di sini. Di sini terlihat ada terminal. Kita bongkar dinamo. Untuk skrup kita kumpulkan ya. Ingat, untuk skrup kita kumpulkan dan kita perhatikan skrup tipe apa dan model gimana, dan posisinya harus dihafal ya. Kalau sudah terbiasa udah beda lagi. Kalau sudah terbiasa dia cenderung lebih cepat menghafal karena sudah pernah menangani yang sebelumnya. Untuk ini kita tarik perlahan, jangan langsung main tarik cepat. Nah, di sini udah terlihat dinamo terlepas ya. Nah, untuk ini dicabut dulu atau kita biarkan nempel, nggak masalah karena ininya masih bagus, masih menyambung sempurna. Kita cukup buka bagian sini ya, karena ini pergerakannya keras. Kalau kesulitan ketika melepas, kita bisa lepas solderan di sini atau kita potong sedikit, sisakan kulit kabel biar tidak lupa sama kode warnanya ya. Potong sedikit, sisain biar kita tidak lupa dengan warna kabel yang sebelumnya kita cabut atau lepas. Oke, buka perlahan. Oke, untuk ini sudah terlepas karena ininya masih bagus. Kita cukup amankan. Untuk melindungi plastik covernya, kita bisa gunakan plastik tis ya atau rivet. Sini kita gunakan rivet.
Oke, untuk ini udah. Oh, kayaknya kurang sip. Kita gunakan isolasi saja. Oke, untuk ini disimpan. Kita amankan dulu karena kita hanya servis bagian ini ya. Oke, kita tarik ya, kalau bisa, kalau tidak bisa kita lumasi. Kalau di sini terdapat karat, kita bisa bersihkan dengan amplas yang paling halus atau amplas 1000 bisa gunakan cutter atau oli dan kain atau amplas halus ya. Tapi jangan terlalu kelamaan karena dia bisa memakan ininya, karena dia harus presisi. Kita oli, sini kita oli, tarik. Ya, di sini sudah terbuka. Kita kasih oli atas bawah. Nah, di sini oli. Terus sama, kita kasih oli. Asal kita membersihkan dulu. Terus oli. Kita siapkan tisu atau lap yang cukup bersih untuk membersihkan as dan bushing. Kita bersihkan di sini. Dan lubangnya kita sama bersihkan pakai tisu. Caranya dimasukkan terus diputar-putar, karena dia kotoran pasti akan keangkat ya ke bawah. Ya, ini untuk kotorannya terlihat ya. Nah, itu kotoran dari dalam bushing, dan ini terlihat bagian dalamnya sudah mulai mengkilap.
sudah bersih, dan kita harus melihat di dalam sini kira-kira busanya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita sisipkan lagi busa sisa rokok, atau bisa pakai tisu atau yang lainnya biar lebih sebagai penampung oli ya di sini. Untuk kali ini kita gunakan tisu. Coba kita masukkan ya, karena lubangnya cukup kecil, kita gunakan jarum kecil atau apalah, yang penting bisa buat dorong kapas ya, kapas atau busa rokok bisa pakai tisu ya bisa. Yang penting kita bisa memasukkannya ke dalam. Karena mengingat tempatnya sangat sempit, lubang kecil, atau kita bisa buka di sini, namun emang cukup resiko ya di sini. Untuk kali ini kita akan coba masukkan dulu lewat lubang kecil. Kalau tidak bisa, kita baru bongkar ininya, dan setelah selesai kita di sini harus sedikit dipenyokkan untuk tepinya sebagai penahan plat bulat ya, sebagai penahan bosing di sini. Oke, kita akan coba masukkan dulu. Kalau tidak bisa, baru kita bongkar. Kita coba masukkan, kira-kira bisa atau tidak. Untuk tisu kurang lentur ya, sedikit susah untuk tisu. Kita coba cari busa rokok kalau ada. Oke, kita sudah bongkar pakai kita gunakan busa rokok. Kelihatannya cukup mudah daripada tisu, karena busa rokok cenderung lebih lentur. Oke, hanya saja kita cukup sabar untuk memasukkannya karena lubang ininya terlalu sempit. Perlahan namun pasti ya di sini. Kalau busa rokok dia masih sempat bisa bergerak walaupun di lubang sempit. Kita bisa masukkan perlahan pakai ujung cutter. Ya, di sini terlihat busanya bisa masuk. Ya, untuk busa sudah masuk dia. Kita tinggal yang lainnya dirapatkan ya. Hanya saja cukup bersabar. Oke, kita masukkan.
Oke, untuk ini sudah masuk semua ya, busanya udah dicoba di ini dulu. Mana ya? Oke. Nah, untuk ini busanya udah masuk semua ya. Udah masuk, kita gunakan cutter di sini, kita masukkan. Untuk ini sudah, tinggal kita sedikit bersihkan ya. Nah, di sini biar tidak ada. Setelah kapas sudah masuk, kita kasih oli. Biarkan olinya meresap ke dalam. Di sini ada gelembung-gelembung yang menandakan dia oli sedang turun ke bawah. Kita biarkan dulu sampai olinya meresap. Dan untuk yang satunya lagi di bagian belakang cenderung lebih awet karena dia tidak memiliki beban lebih. Kita cukup kasih oli. Sama, tetap kita menunggu sampai olinya meresap ke dalam ya. Untuk oli kipas kita bisa gunakan brand-brand yang ya sudah umum ya. Ini untuk buat mesin jahit. Untuk merek saya ya biasanya warna botol hijau ya, udah di pasaran banyak atau di toko-toko. Bisa juga menggunakan oli kompresor baru ya, pakai oli kompresor kulkas ya, bisa. Hasilnya juga sama, dia sebagai pelumas. Nah, untuk ini dirasa, kalau sudah dirasa oli sudah turun, kita sedikit dibersihkan sisa olinya biar tidak belepotan ya. Nih, kalau dirasa sudah cukup, kita bisa memasangnya. Namun jangan lupa di sini kita harus memasang kembali ring-ring kecil. Ini untuk ringnya kita pasang kembali biar pergerakan dinamo lebih ringan ya. Jangan dibuang ringnya agar lebih ringan kalau kerja dia berputar. Kita sedikit dilap. Untuk as kita kasih oli sama, depan belakang, pakai jari bisa atau dibiarkan. Untuk selanjutnya kita pasang ke dinamo kipas, dinaikkan dulu ya. Ini untuk dinamo. Ini kita pasang.
Kalau sudah selesai pasang, kita cukup ketok perlahan saja ya, jangan terlalu keras untuk membuat longgar tempatnya. Dan di sini kita pastikan di sini harus kencang ya, karena kalau kendor dia bisa goyang dan pergerakan dinamo kurang maksimal. Ini kita pasang kembali. Kita pasang skrup. Selesai, kita tes ininya berputar. Ini kalau kurang tinggal diketok, pergerakannya sudah ringan. Kita tinggal pasang baling-baling. Untuk sebelum pasang baling-baling, kita bisa bersihkan dulu lokasinya dan baling-balingnya juga dibersihkan. Kita bisa gunakan kuas kecil ya, kuas untuk membersihkan, karena daripada 2 kali kerja kita habis benerin namun kita lupa membersihkan. Alangkah baiknya 2 kali kerja, daripada 2 kali kerja kita langsung bersihkan biar lebih terasa perbedaannya ya. Ketika unit rusak dia kotor, ketika unit sudah jadi bersih kan terkesan lebih nikmat dipakainya ya, lebih terasa nikmat. Sini kalau kita servis punya orang, pastinya yang punya unit akan lebih senang dan merasa puas, dan kebanyakan tanpa nego ya, karena layanan servis yang kita gunakan sudah full service atau kelas VIP yang mungkin cukup berkelas lah, dengan cara servis yang sesuai aturan dan kebersihan nomor 1 dijaga, kerapian ya. Untuk ini sudah dibersihkan. Terima batuk daripada kita dimarahi udah diservis kotor. Dilap-lap dulu. Udah, tutup bagian atas. Oke. Oh iya.
Untuk baling-baling sama kotor dia harus dibersihkan. Kalau kita punya waktu longgar, alangkah baiknya sih dicuci. Untuk yang memiliki waktu longgar alias servisnya sehari 1 atau 2 unit, kita bisa mencucinya. Namun ketika servisan kita banyak, harus ya bagaimanalah, yang penting unitnya bersih ya. Kalaupun tidak bersih ya sudah mendekati 70% bersih ya, biar konsumen puas. Atau bagi yang mau awal-awal mau buka servis kipas, biar pelanggan baru lebih memilih kita karena kita servis dengan pelayanan sempurna ya. Oke, di sini dilap-lap dulu. Oke. Ya, kita pasang. Oke, untuk ini sudah terlihat dia lebih ringan. Kita bisa langsung tes ke listrik. Kita colokkan coba. Ya, di sini sudah berputar bagus. Ya, udah terasa dingin ya. Nomor satu. Nah, ini untuk nomor 2, anginnya jauh lebih kencang daripada yang kondisi terakhir sebelum rusak ya. Kemungkinan besar kondisi terakhir sebelum rusak dia lebih pelan. Oke, untuk ini perputarannya jauh lebih ringan ya. Oke, kita bisa tutup sambil dibersihkan yang bagian lainnya biar lebih bersih total. Otomatis kalau kita buka usaha baru untuk servis kipas, pelanggan jauh lebih puas dan kita pun puas ya, karena sudah memperbaiki unit orang dan orang itu sudah puas, kita pun ikut puas. Untuk rezeki biasanya tidak jauh dari gimana sikap kita kepada orang lain. Kita kalau ramah atau kita baik sama orang, kita servis sebaik mungkin, orang tersebut juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Terkadang ada juga yang kasih tambahan ya. Kalau kita contoh, kita sebutkan 50.000, terkadang ada konsumen yang melihat kinerja kita bagus. Di situ konsumen merasa sangat terbantu oleh jasa kita. Terkadang ada yang ngasih lebih, kasih 70 atau 100.000. Oke, untuk ini dibersihkan.
Oke, kita pasang sesuai aslinya lagi. Oke, kita sudah selesai. Bisa coba tes nyalakan. Ya, hasilnya bagus. Ya, untuk ini kita bisa mengetesnya kurang lebih 4-5 jam sebelum dikirim, atau boleh langsung diambil oleh konsumen ketika kita sudah yakin unit tersebut sudah berhasil dan prediksi awet ya. Awet di sini tidak selamanya ya, cuma di sini kita awet dalam artian konsumen sampai merasakan kepuasan memakainya, dan unit tersebut intinya konsumen sampai lupa kapan dia servis. Itu yang dinamakan keawetan. Namun ya, batas umum sekitar minimal 1 tahun dia masih bagus ya. Hanya saja untuk servis kebanyakan emang maksimal 1 bulan untuk garansinya, karena mengingat jasanya sekitar, kalau untuk kipas model begini sekitar 30 sampai 50 atau kadang 70 tergantung kerusakan, bahkan 100 kalau ganti dinamo ya, 100 lebih kayaknya kalau untuk ganti dinamonya. Untuk harga dari barunya ya mungkin jauh lebih murah ya, tapi nggak tahu juga. Kita sambil bersih-bersih, karena di samping bersih membuat kita jauh lebih baik, dan juga kita lebih puas ya ketika unit sudah jadi. Kita merawat sebaik mungkin. Oke, untuk ini sudah berhasil. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa yang lainnya ditunggu subscribe-nya agar channel kami terus berkembang, dan tentunya lebih banyak informasi menarik seputar servis unit yang ringan-ringan. Untuk yang servis unit berat lebih direkomendasikan untuk teknisi ya. Kalau yang sedikit kebingungan, alangkah baiknya langsung menuju teknisi, jangan mencoba perbaiki sendiri. Kalau kita
sudah mulai ragu karena cukup beresiko. Terima kasih dari saya, sekian.